Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal PPADDIY yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 paket 2. Baik, langsung aja ke nomor 1. Ini ada lomba panahan, diikuti peserta A, B, C, dan D. Setiap peserta mempunyai hak menembakkan 3 anak panah. Pada lomba panahan tersebut, target ditandai dengan 10 cincin konsentris yang berjarak sama dengan skor seperti tabel. Jadi ini ya tabel penskorannya. Nah, yang ini ya tabel penskorannya. Nah, catatannya, jika anak panah menancap pada garis batas antar cincin lingkaran, maka skor yang diperoleh adalah nilai tertinggi pada target tersebut. Jadi kalau pas di cincin, yang diperoleh itu nilai tertinggi pada target tersebut. Oke, sekarang kita lihat untuk hasil bidikan peserta peserta A ya. Untuk peserta A, dia di bagian merah dalam, itu skornya 8. Kemudian bagian biru dalam skornya 6. Kemudian ini pas di garis. Kalau di garis berarti dia diambil skor tertinggi yaitu di bagian biru dalam. Jadi skornya 6 juga. 8 tambah 6 hasilnya 20. Sekarang kita lihat yang B. Ini pas di tengah-tengah. Bagian biru yang kuning itu skornya 10. Kemudian yang di sini biru yang kuning yang luar itu skornya 9. Kemudian yang ini hitam yang luar itu skornya 3. Nah, skornya kita bisa lihat di sini ya penskorannya. Sekarang ini yang C itu kuning luar, di sini skornya 9. Kemudian merah luar skornya 7. Kemudian ini pas di garis ya, berarti dianggap di dalam merah luar, skornya 7. 9 tambah 7 tambah 7 hasilnya 23. Kemudian yang D, ini pas di garis ini, berarti dia dimasukkan ke kuning luar, skornya 9. Kemudian di sini di bagian merah dalam, skornya 8. Kemudian yang di daerah hitam dalam, skornya 4. 9 tambah 8 tambah 4 hasilnya 21. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan target sasaran anak panah di atas, maka juara kedua adalah ya, tadi yang A itu nilainya 20, yang B tadi nilainya 22, yang C tadi nilainya 23, dan yang D nilainya 21. Ini yang juara kedua berarti yang B. Lanjut ke nomor 2. Hasil dari 2/3 dikurangi 25% tambah 0,375 dibagi 3/4. Nah, kalau ada soal kayak gini yang kita hitung yang dalam kurung dulu. Sekarang kita hitung 25% itu 25/100 tambah 0,375 itu 375 karena belakang desimal ini ada 3 angka, berarti pernya per 1000. Ini jadikan 1000 semua. Ya, 100 biar jadi 1000 dikalikan 10, berarti yang atas juga dikalikan 10. 25 kali 10, 250, tambah 375. Hasilnya 625/1000. Yang di dalam kurung ini kalau dijumlahkan hasilnya 625/1000. Kemudian ada pembagian kan, pembagian itu dihitung lebih dulu ketimbang pengurangan. Jadi pembagian ini lebih dulu, berarti ini dibagi 3/4. Di sini ya, 625/1000 dibagi 3/4. Sama dengan menggunakan perkalian terbalik. Jadi ini dibalik, yang 4 ditaruh di atas, kali 4/4.
3. 625 dibagi 25 hasilnya 25. 1000 dibagi 25 hasilnya 40. 40 dibagi 4 hasilnya 10. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi hasilnya 5 kali 1 hasilnya 5 per 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, kan masih ada ini ya yang depan. Jadi 3, 2 per 3 kurangi tadi ketemunya 5 per 6. 3, 2 per 3 itu sama dengan 11 per 3 kurangi 5 per 6. Sama dengan, kita jadikan 6 semua penyebutnya. Jadi 3 dikali 2 biar jadi 6. Ini 11 dikali 2 juga. Jadi 11 kali 2 itu 22 kurangi 5. 22 kurangi 5 hasilnya 17 per 6. 17 per 6 hasilnya 2, 5 per 6. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 3. Ini ada denah rumah idaman. Nah, pembangunan rumah berwawasan lingkungan perlu memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH atau taman minimal 20% dari luas lahan. Berikut adalah rencana denah rumah beserta pemanfaatan lahan yang tersedia. Nah, denahnya itu mempunyai skala 1:150. Ukuran satuan panjang pada denah adalah cm. Sekarang kita lihat pernyataannya. Untuk pernyataan pertama, rencana denah rumah tidak memenuhi RTH. Ini artinya kita harus mencari luas tanah ini seluruhnya, tambah luas taman yang ada 3 tamannya. Jadi kita agak rumit ya untuk pernyataan pertama. Sekarang kita lihat untuk pernyataan kedua. Luas kamar tidur B pada denah adalah 7,5. Kamar tidur B itu yang ini. Nah, di sini diketahui ukurannya 3 sama 2,5. Jadi pada denah 3 kali 2,5. Hasilnya 7,5 cm kuadrat. Jadi pernyataan kedua ini benar. Sekarang kita lihat pilihannya. Nah, di pilihan ini yang tidak ada pernyataan kedua kita coret. Jadi A sama B kita coret. Sekarang kita lihat C sama D. Ada pernyataan 3 dan 4. Yang kita cari sekarang kita lihat untuk pernyataan 3 dan 4. Pernyataan 3 kita lihat luas garasi mobil sesungguhnya 22,5. Ini ya garasinya. Nah, garasinya diketahui panjangnya sini 4. Nah, sekarang kita cari bagian ini. Totalnya kita hitung dari sini. 2,5 ditambah 2 tambah 1,5 itu hasilnya 6. Berarti yang di sini juga 6. Nah, ini sudah ada 1 cm, berarti 6 kurangi 1 kurangi 2,5. Hasilnya 2,5. Jadi di sini lebarnya 2,5. Sekarang kita cari panjang yang sesungguhnya. Tadi panjangnya 4 ya. Jadi 4 kali denahnya 150. Hasilnya 600 cm. 600 cm itu sama dengan 6 meter. Kemudian lebarnya 2,5 dikali 150 hasilnya 375 cm. Itu sama dengan 3,75 meter. Nah, sekarang kita tinggal cari luasnya saja. Jadi luas garasi 3. Jadi luas garasinya 6
dikali 3,75. Hasilnya 22,5 meter persegi. Berarti pernyataan ketiga benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya yang C. Sekarang ke nomor 4. Ini ada pembalap sepeda. Seorang pembalap setiap hari Minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak tetap atau selalu sama dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hasilnya seperti tabel berikut. Nah, ini ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Sekarang kita lihat untuk pernyataan pertama. Kecepatan rata-rata pada minggu ketiga adalah Y sama dengan 30 km per jam. Ini belum diketahui ya. Sekarang kita lihat untuk pernyataan kedua. Jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Nah, ini kita bisa lihat dari minggu yang kedua ini. Bisa kita hitung dari sini. Di sini diketahui kecepatan rata-ratanya 60. Kemudian waktunya 1,5. Jadi jarak tempuhnya 60 kali 1,5. Hasilnya 90 km. Jadi ini salah ya pernyataan kedua. Yang ada pernyataan keduanya kita coret. Tinggal A sama B. Ada 1 dan 3, yang B 1 dan 4. Sekarang kita lihat untuk pernyataan ketiga. Waktu tempuh perjalanan pada minggu ke-1 adalah X sama dengan 4,5 jam. Tadi diketahui jarak tempuhnya 90 km. Kemudian kecepatan rata-ratanya 45 ya. Jadi jarak tempuhnya 90 dibagi 45. Hasilnya 2 jam. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B, 1 dan 4. Lanjut ke nomor 5. Diketahui X sama dengan min 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 3, maka hasil dari X, Y pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 dikali Y, Z pangkat min 1 dalam kurung pangkat min 3 per X, Y kuadrat, Z kuadrat adalah. Nah ini berarti kita buka kurungnya dulu. Masih ingat dengan sifat dari perpangkatan, A pangkat N dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat N kali M. Kemudian A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Kemudian A pangkat N per A pangkat M itu sama dengan A pangkat N kurangi M. Nah, kita menggunakan sifat perpangkatan ini. Ya, ini X pangkat 1 kali 2, hasilnya X pangkat 2. Y pangkat 3 kali 2, hasilnya Y pangkat 6. Dikali Y pangkat 1 kali min 3, hasilnya min 3. Z pangkat 1 kali min 3, hasilnya 3 per X kali Y kuadrat kali Z kuadrat. Sama dengan, kita gunakan sifat perpangkatan ini, yang perkalian sama pembagian. Jadi X pangkat 2, karena di sini per, di bawah jadi kurangi 1. Yang Y pangkat 6, ini perkalian ya, jadi ditambah min 3, dikurangi 2, dikali Z pangkat 3, kurangi 2. Hasilnya X pangkat 1, Y 6, jadi 6 kurangi 3 kurangi 2, hasilnya 1. Jadi Y pangkat 1, Z 3 kurangi 2 itu 1. X pangkat 1, Y pangkat 1, Z pangkat 1. X-nya tadi diketahui min 2, Y-nya tadi diketahui 2, Z-nya diketahui min 3. Ini pangkat 1 semua ya. Kalau pangkat 1 tidak ada yang berubah, jadi tinggal kita kalikan saja. Min 2 kali 2 kali min 3, hasilnya min ketemu min, berarti jadi plus. 2 kali 2 kali 3, hasilnya 12. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 6.
2 akar 125 kali akar 18 per akar 20 tambah akar 45 adalah 125 itu sama dengan 5 dikali 25. 25-nya ini bisa diakar ya. 18 itu sama dengan 9 kali 2 atau 2 kali 9. Kemudian 20-nya itu sama dengan 4 kali 5 dan 45 itu sama dengan 5 kali 9. Nah, ini kita tulis seperti itu dulu. 2 akar 125 itu bisa kita tulis 5 kali 25 dikali akar 18 itu 2 kali 9 per akar 20 itu 4 kali 5 ditambah akar 45 itu 5 kali 9. Akar 25 itu 5, jadi 2 kali 5 akar 5 dikali akar 9 itu 3, akar 2-nya tetap. Akar 4 ini 2, akar 5 ditambah akar 9 itu 3, akar 5. 2 kali 5 kali 3 hasilnya 30, akar 5 kali akar 2 hasilnya akar 10 per 2 tambah 3 itu 5, akar 5-nya tetap kita tulis. 30 bagi 5 hasilnya 6, 10 bagi 2 hasilnya 10 bagi 5 hasilnya 2. Jadi 6 akar 2. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 7. Diketahui barisan min 5, min 2, 2, 7, titik-titik. Nilai suku ke-6 adalah, ini kita hitung manual saja. Ini yang pola suku pertama itu min 5, suku kedua min 2, suku ketiga 2, suku keempat 7. Nah, ini tinggal kita cari aja suku ke-8. Satu-satu ya. 5 ke min 2 itu selisihnya 3. 2 ke min 2 itu selisihnya 4. 2 ke 7 itu selisihnya 5. Jadi 7 ke selanjutnya ini berarti nambah 1-1 terus ya. Jadi ini selisihnya 6. 7 tambah 6, 13. Di sini selisihnya 7. 13 tambah 7 itu 20. Di sini selisihnya 8. 20 tambah 8 itu 28. Di sini selisihnya 9. 28 tambah 9 itu 37. Jadi jawabannya yang D, 37. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar, ini ada gambar yang terdiri dari segitiga dan persegi. Perseginya ada dua jenis, segitiga siku-siku seperti ini dan segitiga biasa seperti yang ini. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Yang ditanyakan untuk pernyataan pertama itu banyak segitiga. Sekarang kita hitung untuk banyak segitiganya. Pola yang pertama segitiganya, karena ini tidak ditanyakan yang siku-siku atau bukan ya, berarti kita hitung semua. 1, 2, 3. Kemudian untuk pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk pola keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 ya. Nah, sekarang kita cari untuk pola ke-12. Kita tulis lagi aja, 3, 5, 7, 9. 3 ke 5 itu 2 selisihnya. 5 ke 7 itu 2, 7 ke 9 itu juga 2. Jadi didapat A-nya itu 3, bedanya 2. Sedangkan untuk rumus UN itu kan sama dengan A plus N min 1 B. Yang ditanyakan pola ke-12. Jadi U12 sama dengan 3 tambah 12 kurangi 1, bedanya tadi 2 ya. Sama dengan 3 tambah
12 kurangi 1 itu 11 kali 2. 3 tambah 2, 2. Hasilnya untuk U12 sama dengan 25. Sini berarti 25 ya. Pernyataan pertama ini salah. Sekarang kita lihat. Berarti A sama B ini kita silang. Tinggal C sama D. C 2 dan 3, D 2 dan 4. Berarti untuk pernyataan kedua sudah otomatis benar. Sekarang kita lihat untuk pernyataan ketiga dan keempat. Pernyataan ketiga, selisih segitiga dan persegi satu satuan pada pola ke-12 adalah 119. Pernyataan keempat, banyak persegi satu satuan pada pola ke-12 adalah 196. Nah, ini yang mudah yang pola pernyataan keempat ya. Sekarang kita cek untuk perseginya. Yang pola pertama perseginya ada 1, pola kedua perseginya ada 1, 2, 3, 4. Pola ketiga perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola keempat perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan 16. Kita tulis di bawahnya. Pola pertama tadi perseginya ada 1, pola kedua perseginya ada 4, pola ketiga perseginya ada 9, pola keempat perseginya ada 16. Nah, 1 ini didapat dari 1 kuadrat, 4 ini didapat dari 2 kuadrat, 9 ini didapat dari 3 kuadrat, 16 ini didapat dari 4 kuadrat. Jadi kalau pola ke-12 itu nanti hasilnya adalah 12 kuadrat, hasilnya 144. Jadi pernyataan keempat ini salah, yang benar adalah 144. Sekarang kita cek untuk pilihannya. Yang ada pernyataan keempat ini kita coret, jadi yang nggak ada coretannya tinggal yang C, 2 dan 3. Nomor 9, ini ada surat perjanjian hutang piutang dari Koperasi Maju Jaya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita cari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya itu yang sudah dicetak tebal ini ya. Nah, ya ini kata kuncinya, dan yang ini kata kuncinya. Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah meminjam uang kepada pihak kedua sebesar 12 juta rupiah. Pihak pertama mengakui telah menerima uang sejumlah uang tersebut secara lengkap dari pihak kedua. Nah, pembayarannya, pihak pertama sanggup memberikan bunga tunggal kepada koperasi sebesar 8% per tahun. Pihak pertama akan melunasi pinjaman dengan cara diangsur setiap bulan sebesar pokok pinjaman beserta bunga per jangka waktu perlunasan. Pinjaman akan dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun 24 bulan. Nah, ini juga kata kunci, 2 tahun 24 bulan. Terhitung setelah bulan ditetapkan perjanjian ini. Nah, bulan ditetapkan perjanjian ini pada tanggal 10 Januari tahun 2021. Jadi nanti kita ngitungnya dari Januari ke Desember, itu untuk 1 tahunnya. Nah, untuk pernyataan pertama, Dian membayar hutang per bulan ke koperasi 80.000. Tadi dia pinjamnya 12 juta ya. Sekarang kita cari dulu bunganya. 12 juta dikalikan bunganya 8%, 8% itu 8 per 100, dikalikan 2 tahun. Ya, dikali 2. Bisa coret nolnya, 12 kali 8 dikali 2, hasilnya 192. Nah, bunganya 1.920.000. Ini bunga seluruhnya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bunga per bulan. Jadi 1.920.000 dibagi 12.
Hasilnya 80, tadi 2 tahun ya, jadi dibagi 24. Pernyataan pertama, Dian membayar bunga per bulan ke korporasi 80.000. Tadi kan sudah didapat bunganya 1.920.000 ya. Jadi 1.920.000 dibagi pelunasannya 2 tahun itu 24 bulan, ini dibagi 24. Hasilnya 80.000. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Sekarang kita lihat untuk pilihannya, yang ada pernyataan pertama itu A sama B, berarti C sama D ini kita coret. Sekarang kita lihat untuk pernyataan ketiga, jumlah bunga seluruhnya sampai lunas adalah 1.920.000. Tadi kita sudah menghitungnya ya, bunga itu 1.920.000. Jadi pernyataan ketiga benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang A. Lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar, ini ada gambar celana, harganya 240.000, diskonnya 40%. Baju harganya 160.000, diskonnya 30%. Adik pergi ke toko untuk membeli sebuah baju dan sebuah celana dengan label seperti pada gambar. Uang yang harus dibayar oleh adik pada kasir adalah, sekarang kita hitung dulu harga celana. Tadi diskonnya 40% ya. Jadi 240 dikali 40 per 100. Hasilnya, ini bisa kita coret, nolnya 24 kali 4, 96. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. Ini diskonnya, sedangkan harga celananya jadinya 240.000 dikurangi 96.000, ketemunya 144.000. Kemudian harga kemeja. Harga kemejanya 160.000 dikali 30% atau 30 per 100. 16 kali 3, 48, nolnya ada 1, 2, 3. Jadi harga kemeja setelah dikurangi diskon, jadinya 112.000. Nah, yang ditanyakan uang yang harus dibayarkan oleh adik di kasir. Tadi celananya 144.000 ditambah kemejanya 112.000. Hasilnya 256.000. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 11. Bentuk sederhana dari 3x plus 4 dikali 2x min 5 kurangi 2 kali 3x min 5 adalah, nah ini 3 kali 2 hasilnya 6x kuadrat, 3 dikali min 5 hasilnya min 15x, 4 dikali 2 hasilnya 8x, 4 kali min 5 hasilnya min 20. Min 2 kali 3 hasilnya min 6x, min 2 kali min 5, min ketemu min jadi plus, 2 kali 5 hasilnya 10. Nah ini kita jadikan satu dulu yang sejenis, jadi 6x kuadrat min 15x plus 8x min 6x min 20 plus 10. Hasilnya 6x kuadrat min 15 plus 8 kurangi 6. Itu hasilnya min 13. Min 20 tambah 10 hasilnya min 10. Jawabannya yang D.
D. 6x kuadrat min 13x min 10. Baik, untuk pembahasannya kita cukupkan sampai nomor 11 terlebih dahulu. Terima kasih sudah bersedia menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.